Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin para ulama, para kiai, ustaz, para penyai, ustazah, sepuh, si sepuh dan bini sepuh yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, seluruh pengurus Yayasan Masjid Baitul Amin, seluruh staf yang hadir pada malam hari ini yang sangat kami hormati, para dewan guru, para bapak ibu guru, baik dari SMP, SD, TK, dan juga TBK Masjid Baitul Amin yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan. Hadirin wal seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan. Hadir khusus pula guru kita bersama Kiai Prof. Kiai Lukman Hakim SPDI yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua dipertemukan dengan bulan Maulid, yang mana bulan Maulid adalah bulan yang sangat luar biasa. Tatkala di bulan ini pula telah dilahirkan di muka bumi ini Nabi akhir zaman, manusia mulia, yaitu baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu sudah sepatutnya lah kita berbahagia pada malam hari ini karena memperingati hari kelahiran Nabi kita, yaitu Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli. Bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia yaitu Masjid Baitul Amin. Mungkin kehadiran pula panjenengan semua di tempat yang penuh barokah ini senantiasa dijadikan amal yang baik, amal yang barokah, amal yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam semoga selalu bercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pula telah kita yaumil qiyamah mendapat pertolongan dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku semua yang sangat kami hormati, yang sangat kami cintai. Yang pertama, kami mewakili seluruh pengurus Masjid Baitul Amin mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama, atas bersama-sama kita memperingati bulan Maulid ini bersama seluruh lembaga yang ada di Masjid Baitul Amin, baik itu takmir, kemasjidan, pendidikan, TK, SD, SMP, dan juga TPG yang ada di Masjid Baitul Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili seluruh pengurus yang ada di Masjid Baitul Amin. Yang kedua, tentunya kami selaku pengurus mohon maaf apabila selama menjadi pengurus khususnya peringatan Maulid pada malam hari ini banyak kekurangan, banyak kurang persiapan yang kita lakukan sehingga kekurangan di sana sini. Sekali lagi kami mewakili seluruh pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan bersama, upaya yang kita lakukan bersama tidak mengurangi rasa khidmat kita kepada syiar agama Islam, khususnya dalam memperingati kelahiran baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahumma a'inna kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Tamir Masjid Baitul Amin, Bapak Haji Muhammad Majid. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru, Kepala Sekolah, baik SD, SMP, TK, sehingga kita merasa senang adik-adik semua ikut serta dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Baitul Amin ini. Memang Yayasan Masjid Baitul Amin terdiri dari dua, satu ke takmiran masjid dan yang kedua di kependidikan, yaitu SD, TK, SD, SMP. Nanti kegiatan saya senang sekali, semakin lama semakin banyak siswanya. Mudah-mudahan ke depan kita semakin banyak juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara tentunya yaitu Maulidul Hasanah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Lukmanul Habib SPDI. Pada beliau kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para ahli, para asatid, para sepuh bin sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Baitul Amin, segenap jajaran takmir Masjid Baitul Amin, wabil khusus sesepuh kita Abah Haji Syaiful Arifin, Abah Haji Lufata, Bapak Selamat, Bapak Abdullah, Bapak Gus Nadi, Bapak Kusaini, dan juga sesepuh-sesepuh kita yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu yang sangat kami muliakan. Segenap Dewan Guru, Bapak dan Ibu Guru dari SD, SMP, TK, pendidikan Baitul Amin yang kami hormati, para siswa, siswi, santriwan, santriwati yang alhamdulillah ikut meramaikan acara Maulid Nabi malam hari ini. Semoga nanti menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, menjadi tokoh-tokoh pimpinan di masa mendatang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta agama kita. Amin ya Allah. Para bapak dan para ibu hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bersama-sama memanifestasikan rasa syukur kita atas kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga rasa kecintaan kita kepada beliau melebihi kecintaan kita kepada apapun dan siapapun, dengan memperingati hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan ekspresi syukur dan cinta yang tidak seberapa ini dibanding dengan jasa-jasa beliau kepada umat manusia bahkan alam semesta ini menjadi satu amal yang nanti
nanti tidak akan dilupakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika saatnya kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dzurriyyatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat dari beliau di dunia ini dengan husnul khatimah, syafaat di akhirat bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita hadir di tempat yang mulia dan penuh berkah ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Agung kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bukti rasa cinta kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak akan mungkin orang yang hatinya tidak ada kecintaan sedikit pun kemudian rela melangkahkan kaki, bahkan mempersembahkan sebagian yang dimilikinya untuk memperingati hari kelahiran seseorang, kecuali di dalam hatinya ada rasa cinta kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun cinta di hati kita masing-masing ini tidak sama, kadar kecintaan kita tentu kita semua tidak sama kepada beliau, dan itu bisa dibuktikan melalui tingkat ketaatan kita kepadanya, mengikuti tauladan-tauladan darinya. Namun demikian, meskipun dengan beragamnya kadar kecintaan kita, tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, pulau sampeyan ini hadir di tempat ini mergo cinta datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apakah cinta itu punya arti, punya implikasi? Apakah cinta yang ada dalam hati ini punya manfaat untuk kita terkait kecintaan kita kepada beliau? Sudah barang tentu cinta kepada Rasulullah yang notabene itu bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak akan sia-sia di dalam kehidupan di dunia ini, terlebih nanti dalam kehidupan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sebagian orang mengatakan percuma kalau cinta saja tapi tidak mengikuti sunnahnya, percuma cinta saja kalau tidak mentauladani akhlak-akhlaknya, percuma cinta saja kalau masih banyak perintah-perintah beliau yang sering kita abaikan. Hadirin rahimakumullah, antara cinta dengan meneladani beliau, antara cinta dengan mengikuti akhlak beliau, antara cinta dengan mentaati perintah beliau, itu sesuatu yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kecintaan itu satu amal, satu nilai, ketaatan itu nilai yang lain.
Kecintaan itu satu hal, meneladani beliau itu hal yang lain. Syukur-syukur kalau keduanya ini berada di dalam diri kita masing-masing. Kita mencintai beliau, tapi di sisi lain kita juga bisa meneladani akhlak beliau. Kita mencintai beliau, tapi di sisi lain kita juga bisa mentaati segala apa yang menjadi tuntunan beliau. Maka dua hal ini akan menjadi faktor penyelamat kita di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, sekali lagi, cinta saja itu sudah membawa manfaat dunia maupun akhirat. Terlebih ketika cinta itu diikuti dengan teladan kepada beliau. Enten setunggal cerita hati. Cerita ini bukan cerita fiksi. Cerita ini bukan cerita dongeng, tapi bersumber dari sebuah hadis yang sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Padahal kitab beliau itu adalah kitab yang paling autentik setelah Al-Quranul Karim. As-Sahihul Kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. Kitab yang paling sahih, kitab yang paling autentik setelah Al-Quran itu tidak lain adalah kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab itu diriwayatkan, halo adik-adik, kita dengarkan kisah Rasulullah SAW. Muka-muka kabeh itu syafaati kanjeng Nabi. Semoga dengan peringatan Maulid ini cita-cita panjenengan besok kira-kira ini jadi apa ya? Dokter, presiden, gubernur, ustaz, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan syafaatnya Rasulullah terkabul. Amin ya rabbal. Ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang yang berada di daerah pelosok Madinah. Cara Surabaya ngoten wong golongane Surabaya Nambangan. Di Arab itu namanya orang A'rabi atau orang Badui. Itu orang-orang yang berdomisili di pelosok Madinah. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan ya Rasulullah hari kiamat itu? Kiamat ditakokno. Sajane nek takon-takonan yo bingung. Rasulullah menjawab, Rasulullah itu kalau menjawab itu disesuaikan dengan kadar kualitas SDM orang yang bertanya. Kadar jawaban itu definitif sesuai dengan apa yang ditanyakan. Tetapi terkadang jawaban Rasulullah itu menjawab tentang hal-hal lain yang lebih dibutuhkan oleh sang penanya daripada substansi pertanyaan itu, termasuk dalam konteks ini. Ketika dia bertanya, mata saat kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'adabdalah. Balik Rasulullah bertanya kepadanya, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Ternyata di luar dugaan orang ini menjawab, ya Rasulullah, la syai'. Saya tidak memiliki bekal apapun untuk menghadapi hari kiamat.
illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja saya ini punya satu modal ya Rasulullah, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ini sampai sampai modal soal ini lah laku. Pikirannya sudah kemana-mana, jasadnya di masjid, tapi rohaninya, pikirannya sudah di Mekah. Dan boleh ngalami Rasulullah, awalnya di masjid, tapi pikirannya di luar. Wong sholat kali ini kesana untuk hilang makanya. Tapi itu mau koyo-koyo sendiri persis kalau kata tapi itu enak pasti bukan aku rukun juga demikian pokoknya sholat kakek yang dilakukan waktu puasa kita juga demikian, tahajud kita juga demikian, baca Quran kemarin baca Quran lewat Yasin juga. Jadi Quran 30 juz, musik paling apa surat Yasin. Kemarin yang Yasin maka ayo kita belajar modal yang lain. Selain itu juga kita perhatikan di antaranya adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Lo yakin cinta datang ganjar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ini butuh sholat pembubaran. Hayya 'alal falah. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Sampai nanti di akhirat jangan kaget hati. Ketika sampai bangkit dari alam kubur, dalam kanan kiri, lupa artis kabeh. Ini artis si anu, ini si anu, ini si anu. Orang mungkin ibadah, teman-teman datang kumpul orang. Ternyata anjay zaman uripin yang gunung itu sudah diidola-idolakan. Saya menjadi obsesi para artis, bukan orang-orang yang solid. Di atas dia lebih solid. Wakil bangkit dari alam kubur bersama mereka-mereka yang dulu ketika di dunia itu dia cinta.
Kalau sampai makanya cinta mulai di dunia ini kita bangun, kita arahkan pada orang-orang yang tepat, yang kecintaan itu tidak akan sia-sia, membawa keselamatan dan kebaikan dunia sampai akhirat. Amin. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mendengar hadis ini, Pak. Dia mengungkapkan ma farihna ba'dal Islam. Farhana, kami tidak bahagia setelah mendapatkan Islam, setelah datangnya Islam, sebagaimana kebahagiaan kami dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kenapa saya tidak harus begitu suka dengan sabda Rasulullah ini? Dia mengatakan, fa inni uhibbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab saya ini mencintai Nabi. Wa Abu Bakr wa Umar, kami juga mencintai Sayyidina Umar. Wa arju an nakuna ma'ahu bi hubbi iyyahu. Saya berharap bisa bersama mereka karena kecintaan saya kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'mali, meskipun saya tidak bisa beramal seperti amal-amal mereka. Kalau panjenengan ini jangankan dibanding dengan para nabi, jangankan dibanding dengan para sahabat, para ulama, para aulia hadirin, dibanding dengan orang-orang soleh saat ini saja, amal kita tidak ada apa-apanya. Sudah barang tentu pulau sampean tidak akan bisa bersama mereka kecuali dengan satu cara, kata Rasulullah. Caranya bagaimana? Cintai mereka, orang-orang soleh. Karena Rasulullah menjamin siapapun yang mencintai mereka, mereka akan bersama dengan orang-orang soleh tersebut ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata jamaah Baitul Amin ketika bangkit dari alam barzakh, melihat kanan kiri ono Sunan Ampel, delok kanan Sunan Bonang, delok ngarepe ono Sunan Kalijogo, burine Sunan Gunung Jati. Aku kok tanggone sekitar pulau wali-wali Allah, karena memang zaman hidupnya mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah barang tentu kecintaan kita tidak akan sia-sia. Sekali lagi, karena mencintai Rasulullah itu adalah bagian dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motivasi kita pertama hadirin, untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Yang kedua, Maulid Nabi itu identik dengan sholawat. Lek peringatan Maulid bono sholawat, podo kali sampai gawe wedang ngopi, warnane ireng, tapi rasanya dulu rasa kok sakjane ireng. Jarene yo wedang ngopi, tapi bareng diombe dadakno jamu palitan. Jarene peringatan kelahiran Rasulullah SAW, tapi ternyata di dalamnya tidak ada bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW. Ini sesuatu yang paradok. Maka diimani setelah sholat isya, kalau sampai jangan kemana-mana, nantikan yang lewat satu ini. Setelah sholat isya juga bersama-sama
membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh hadis, "Haitsuma kuntum fashollu alaihi." Di mana saja kamu berada, bersolawatlah kepada Rasul. Fa inna sholatakum tablughuni, karena sesungguhnya sholawat kalian itu akan sampai kepadaku. Kalau sampai dan mau sholawat di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu langsung mendengar. Di Masjid Nabawi kalau sampai mau sholawat berikut, Kanjeng Nabi itu langsung mendengar. Cuma kisah satu berikut 30 juta lagi. Umroh itu 30. Bagaimana kalau kita membaca sholat dari tempat yang jauh? Fa inna sholatakum tablughuni. Sesungguhnya sholawat kalian itu akan sampai kepadaku. Jadi ada seorang malaikat yang oleh Allah itu ditugaskan menyampaikan sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini umat panjenengan dari Indonesia, dari Surabaya, ya, dari daerah Karangpan, membaca sholawat kepada ya Rasulullah, namanya Fulan bin Fulan, disebutkan nama kita Pak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kali Rasulullah dijawab sholawat kita. Satu kali sholawat dalam hadis Rasulullah akan dibalas dengan 10 rahmat. Oh ternyata ya Rasulullah, yang dibaca ini adalah sholawat Maria. Loh kok pada sholawat Maria yang ini kata hajat kali itu nggak akan kali. Oh ya Rasulullah, ini biar baik untuk sholawat munjian mergobulkan turun dibayar-bayar sampai sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ikut mendoakan. Makanya kata para ulama, kalau kalian butuh sebuah hajat, memiliki sebuah hajat, perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Karena ketika sholawat kita sampai kepada Rasulullah, kita mendapat doa dan restu dari Rasulullah. Lekan di Nabi doa hadirin, sudah barang tentu Allah pasti akan mengabulkan. Sedikit kisah dari seorang ulama besar, Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu ulama besar sekali Imam Syafi'i. Dia juga pendiri mazhab. Hanya saja mazhabnya tidak eksis sampai saat ini karena para penerusnya tidak seperti para penerus Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi yang menjaga fatwa-fatwa beliau hingga eksis sampai saat ini. Syekh Sufyan Ats-Tsauri itu pernah tawaf di Ka'bah. Dalam suatu ibadah haji, dia tawaf di Ka'bah. Ketika tawaf di Ka'bah bersama anak muda, ada izin nom, wis nglakoni ibadah haji. Moga-moga siswa-siswi Karangpan juga bisa melakukan hal yang sama. Allahumma amin. Ternyata anak nom itu wajahnya tawaf. Mestinya tawaf itu putaran pertama ada doanya sendiri, putaran kedua ada doanya sendiri, sampai putaran ketujuh. Tapi si Ari Imam ini sing diwaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, putaran kedua ini sampai putaran kepitu. Di sampingnya Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Mari tawaf ditakoki kali Syekh Sufyan. Sampai tewan di Pulau Tuki Surabaya, Syekh Sufyan terkenal ulama besar.
Surabaya di balik wong karang. Alhamdulillah. Lah iya tawaf kok selawat tok kok. Apa hubungannya tawaf? Misalnya apa Syekh belum ini. Lu kalau bojo selawat tok. Lu napa boten nangkal? Ya oleh wong tawaf itu gak enek donga sing wajib maca donga mengko ae oleh. Lah terus awakmu apa itu ayo baca ini hafal apa anda ini sengaja memilih sholawat buat atau sengaja memilih sholawat mergo kula niki enggak ada sebuah peristiwa sebelum berangkat atau ketika berangkat haji begini. Peristiwa apa? Kula niki itu berangkat haji kali bapak kula naik kapal laut kemudian dari Menten ke Sarawak kapal laut. Di tengah-tengah perjalanan ayah saya itu sakit. Ketika sakit kemudian meninggal. Yang membuat saya sedih, stres itu bukan karena meninggalnya, tapi karena sesuatu yang terjadi saat dia meninggal. Lalu ternyata tubuh ayah saya itu berubah. Wong gede ruhin ganteng, begitu meninggal menghitam tubuhnya. Nauzubillah ini bukan hanya wajahnya tapi seluruh tubuhnya menghitam. Pulau sedih, pulau tutupi kali-kali bapak pulau itu. Akhirnya pulau berani ngomong tentang awak kapal yang lain. Pulau tunggu sampai akhirnya saya tertidur. Di dalam tidur itu saya bermimpi bertemu seorang yang tampan, bersinar, berbau harum, memakai jubah putih, serban hijau. Akhirnya si laki-laki ini mengucapkan salam kepada saya dalam mimpi itu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kula takon sinten niku sinten panjenengan? Kok saya panjenengan ini kok tersorau mriki yuaqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, bapak kula kok ngenten napa Kanjeng Nabi? Iya, bapakku ini ngene mergo kena rahasia ilahi. Mergo zaman uripe mulai A sampai Z dilakoni kabeh sampai khatam. Sehingga kalau Allah diberikan balasan yang seperti ini. Cuma bapakmu ini dua amal sing apik. Sebelum tidur dia selalu bersolawat kepada 100 kali. Jadi anda akhirnya film mau sholawat. Maka saya datang ke sini untuk memberi syafaat kepada ayah. Diusap kali Kanjeng Nabi itu kembali seperti semula, bahkan lebih bagus dibanding kondisinya sebelum. Ini pun salah paham, kunci ditiru A sampai Z dibuang. Sing ditiru ayo ngake-ngake no sholawat. Ternyata syafaat Rasulullah itu di dunia ini ketika kita meninggal juga nanti sampai di akhirat. Moga-moga dengan peringatan ini ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di dunia ini dengan husnul khotimah, syafaat di akhirat, berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.